Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Marina dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang laporan keuangan dalam perusahaan jasa, dimulai dari pengertiannya, ada berapa jenisnya, apa saja, dan bagaimana cara membuatnya. Oleh karena itu, yuk kita belajar bareng-bareng. Disimak ya videonya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Jadi unsur dalam laporan laba rugi ini ada dua, yaitu penghasilan atau pendapatan dan beban. Penghasilan meliputi pendapatan dari penjualan jasa, karena kita sedang membahas perusahaan jasa, seperti pendapatan sewa. Apabila besarnya pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada beban, itu menunjukkan bahwa perusahaan mengalami untung atau laba. Sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan, itu menunjukkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk penyusunannya, laporan laba rugi dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Contoh yang pertama adalah laporan laba rugi dengan bentuk single step atau bentuk langsung. Biasanya jenis laporan ini digunakan oleh usaha kecil. Dalam laporan ini terdapat satu kategori pendapatan dan satu kategori beban. Laporan laba rugi dengan bentuk langsung dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, kemudian dari selisihnya akan diperoleh laba atau rugi usaha. Contoh tertera laporan laba rugi salon wangi. Di sini kelompok beban dan pendapatan dijadikan satu kategori lalu dijumlahkan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp18.500.000 dan jumlah beban sebesar Rp11.500.000, lalu didapatkan selisih sebesar Rp7.000.000. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa salon wangi mengalami keuntungan atau laba sebesar Rp7.000.000 dikarenakan pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada beban. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dengan bentuk multiple step atau bentuk bertahap. Laporan ini disusun dalam beberapa kelompok yang lebih mendetail. Pada perusahaan jasa di kelompok pertama, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional. Di kelompok selanjutnya, perusahaan menghitung laba rugi yang diperoleh dari kegiatan non-operasional. Jadi, pendapatan dan beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan non-operasional itu dibedakan menjadi kelompok yang berbeda. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas atau modal perusahaan selama periode tertentu. Nah, apa sih yang mempengaruhi perubahan modal? Yang mempengaruhi perubahan modal itu ada setoran pemilik selama satu periode, pengambilan prive, dan hasil dari usaha, yaitu laba atau rugi yang sudah kita bahas sebelumnya di laporan laba rugi. Untuk format laporan perubahan modal, perusahaan yang mengalami untung maupun rugi pada umumnya sama saja, namun terdapat perbedaan di penambahan dan pengurangan modalnya. Jika perusahaan mengalami untung, maka terjadi penambahan modal. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka terjadi pengurangan modal. Untuk contoh sebelumnya dari salon wangi mengalami laba usaha sebesar Rp7.000.000, maka di laporan perubahan modalnya akan terjadi penambahan modal. Oke, kita udah masuk ke laporan keuangan yang terakhir, yaitu neraca atau balance sheet. Adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan meliputi besarnya harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Jadi, dalam neraca ini ada 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Penyusunan neraca ini disajikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk skontro dan stafel. Yang pertama neraca bentuk skontro, yaitu neraca yang disusun dalam bentuk sebelah menyebelah. Bagian aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Kelompok aktiva dibedakan menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, pasiva dibedakan menjadi utang dan modal. Kelompok aktiva dan pasiva akan sama-sama dijumlahkan dan akan menunjukkan hasil yang sama atau balance. Selanjutnya itu neraca bentuk stafel. Sebenarnya sama aja kayak neraca yang bentuk skontro, namun neraca bentuk stafel ini disusunnya turun ke bawah. Kalau skontro itu sebelah menyebelah kiri kanan, stafel ini bentuknya menurun ke bawah. Nah, di sini aku udah sediakan neraca saldo disesuaikan dan kita bakal buat ketiga laporan keuangannya. Yang pertama untuk laporan laba rugi,
ada kelompok pendapatan dan beban. Untuk kelompok pendapatan itu ada pendapatan jasa sebesar Rp18.500.000. Selanjutnya untuk kelompok beban-beban terdiri dari beban gaji, beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan salon, beban sewa, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan salon dengan jumlah sebesar Rp11.500.000. Nah, karena udah kelihatan jumlah pendapatan dan bebannya, pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba bersih sebesar Rp7 juta. Gimana? Gampang kan bikin laporan laba rugi? Karena kita udah selesai membuat laporan laba rugi, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencatat modal awal periode sebesar Rp50 juta. Lalu sebelumnya perusahaan mengalami laba sebesar Rp7 juta dan ada pengambilan prive sebesar Rp2 juta. Maka penambahan modalnya sebesar Rp5 juta. Oleh karena itu, modal akhir periode sebesar Rp50 juta ditambah Rp5 juta sebesar Rp55 juta. Selanjutnya kita akan menyusun neraca. Di sini aku pakai neraca bentuk skontro atau sebelah menyebelah, di mana aktiva sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dengan total aktiva lancar sebesar Rp49.400.000. Lalu ada aktiva tetap terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan sebesar Rp19.600.000. Maka dari itu didapatkan total aktiva sebesar Rp49.400.000 ditambah Rp19.600.000 sama dengan Rp69 juta. Lalu untuk pasiva, utang lancar terdiri dari utang usaha dan utang gaji dengan total sebesar Rp14 juta dan modal sebesar Rp55 juta. Oleh karena itu didapatkan total pasiva sebesar 14 juta ditambah 55 juta sama dengan 69 juta rupiah, seimbang dengan total aktiva. Nah, gimana teman-teman? Ternyata nyusun laporan keuangan itu gampang kan? Semoga video pembelajaran dari aku bisa membantu teman-teman semuanya ya. Terima kasih.